Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Alas Wonosari, sebuah hutan tua yang membentang di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, telah lama dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat yang angker. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, cahaya matahari hanya menyelinap melalui sela-sela ranting, dan kabut tipis sering bergelayut di pagi hari, bahkan saat musim kemarau. Suatu pagi di awal bulan Juli, warga dusun Kaligending digegerkan oleh penemuan jejak kaki raksasa di tepian sungai kecil yang membelah hutan. Jejak itu aneh, ukurannya luar biasa besar, sekitar 60 cm panjangnya, dengan 5 jari seperti manusia, tapi lebih lebar dan lebih dalam. Beberapa pohon di sekitar sungai tampak tercakar. Kulit batangnya mengelupas seperti tergores kuku tajam. Pak Widodo, kepala dusun yang sudah puluhan tahun tinggal di Kaligending, menjadi orang pertama yang menyampaikan temuannya kepada aparat desa. Bukan jejak makan, bukan juga beruang, ini lain. Ini seperti manusia, tapi ukurannya gila. Aku belum pernah lihat yang begini, ucapnya di balai dusun, sambil menunjukkan foto-foto dari ponselnya yang buram, tapi cukup jelas menunjukkan jejak besar itu. Warga mulai berspekulasi. Ada yang menyebutkan kemungkinan itu hanya ulah orang iseng yang membuat cetakan kaki palsu. Namun, malam itu, beberapa warga yang tinggal di dekat pinggiran hutan mendengar suara-suara aneh gemuruh, langkah berat, dan teriakan panjang yang tidak mirip suara manusia, juga bukan hewan yang biasa mereka kenal. 3 hari setelah temuan jejak, Arif, seorang mahasiswa biologi dari Surabaya yang sedang melakukan penelitian tentang flora endemik di Alas Wonosari, melaporkan sesuatu yang lebih mencengangkan. Saat ia sedang memasang kamera jebak kamera trap di tengah hutan, salah satu perangkatnya menangkap gambar bayangan besar yang melintas cepat di kejauhan. Awalnya saya kira itu orang. Tapi waktu saya zoom gambarnya, jelas bukan. Posturnya terlalu tinggi, dan bulunya, ya, bulu. Seluruh tubuhnya tertutup rambut tebal. Gaitnya juga aneh, mirip manusia tapi lebih berat, lebih lambat, dan tubuhnya membungkuk sedikit, ujar Arif dalam wawancara dengan seorang jurnalis lokal yang penasaran. Gambar itu mulai viral di media sosial setelah diunggah ke akun komunitas pencinta misteri alam. Beberapa menyambut dengan antusiasme, menyebut bahwa ini adalah bukti kedatangan Bigfoot ke Asia Tenggara, ke Jawa. Namun sebagian lain menganggap itu hoax atau sekadar gorila yang kabur dari sirkus. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, sejak jejak itu ditemukan, banyak hewan di hutan menjadi gelisah. Suara burung malam makin jarang terdengar, dan babi hutan yang biasa berkeliaran dekat ladang warga mulai menjauh entah kemana. Malam itu, 2 petugas perhutani Pak Agus dan Dediang berjaga di pos kecil di dekat jalur pendakian Gunung Raung, mengalami malam paling menyeramkan sepanjang hidup mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, lampu di pos mati mendadak, bukan karena korsleting, karena genset di luar masih menyala. Kemudian datang bau aneh tajam, busuk, seperti daging membusuk dicampur lumpur basah. Sekitar pukul 2 dini hari, lampu di pos mati mendadak. Bukan karena korsleting, karena genset di luar masih menyala. Kemudian datang bau aneh tajam, busuk, seperti daging membusuk dicampur lumpur basah. Pak Agus mendongak ke jendela dan melihat bayangan besar berdiri di kejauhan. Ia tak bisa melihat jelas, tapi bentuk siluetnya seperti manusia raksasa, berdiri tegak
dengan mata merah kecil yang menyala dalam kegelapan. "Saya kira itu cuma halusinasi karena ngantuk," kata Pak Agus keesokan harinya. "Tapi Dedi juga lihat." Kami berdua diam, tidak berani bergerak. Sosok itu berdiri hampir 5 menit, lalu berbalik dan menghilang ke hutan dengan suara dandon gemeretak. Cerita ini baru permulaan. Apakah makhluk itu benar Bigfoot? Apa tujuannya datang ke pulau yang padat penduduk seperti Jawa? Dan bagaimana respons pemerintah, ilmuwan, serta masyarakat saat makhluk mitos dunia barat itu benar-benar muncul di tanah tropis? Setelah kejadian di pos penjagaan perhutani, kabar tentang kemunculan makhluk misterius mulai menyebar keluar wilayah Banyuwangi. Beberapa stasiun TV nasional mulai mengangkatnya sebagai liputan khusus, dan media sosial membara dengan teori-teori liar, dari alien, makhluk purba, jin hutan, hingga Bigfoot Asia. Tak lama kemudian, sebuah tim gabungan dibentuk, terdiri dari pihak perhutani, 2 peneliti dari LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1 ahli kriptobiologi dari luar negeri bernama Dr. Ethan Clark, serta beberapa relawan pecinta alam yang berpengalaman. Mereka menyebut misi ini sebagai Operasi Jejak Liar. Tim ini bermarkas di sebuah rumah panggung tua di pinggir hutan yang telah dijadikan pos sementara. Dari situ, mereka mulai menyisir area-area tempat munculnya jejak dan gangguan. Mereka memasang puluhan kamera jebak, menebarkan umpan daging, bahkan alat perekam suara frekuensi rendah, berharap menangkap lebih banyak bukti. Pada hari ketiga penyisiran, kamera di lereng barat merekam sesuatu yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Sosok itu berjalan perlahan, membungkuk, dan tinggi badannya melebihi 2 meter. Wajahnya tertutup rambut kusut, dan matanya tampak sayu namun tajam. Di detik terakhir sebelum kamera berhenti merekam, makhluk itu menatap lurus ke arah lensa, seolah tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Bukan manusia, dan bukan spesies yang dikenal, kata Dr. Ethan sambil memperbesar hasil rekaman. Kalau makhluk ini hidup di sini, itu artinya ekosistem hutan alas Wonosari menyimpan sesuatu yang selama ini tak pernah terjamah manusia modern. Namun, tak semua anggota tim merasa ini sekadar misi ilmiah. Aldi, salah satu relawan pencinta alam yang tinggal di desa sebelah, mengaku pernah mendengar kisah serupa dari kakeknya. Dulu ada cerita soal orang gede yang menjaga hutan, tapi mereka tak pernah keluar kecuali bila manusia melanggar batas, ujar Aldi dengan suara pelan. Saat ditanya batas seperti apa, Aldi hanya menggeleng. Itu bukan batas yang bisa kita lihat, tapi bisa mereka rasakan. Malam hari keempat di pos, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa relawan merasa gelisah, seperti sedang diawasi. Seekor anjing penjaga milik warga tiba-tiba melolong panjang dan enggan mendekati sisi hutan. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara, tapi bukan langkah, bukan juga raungan, melainkan suara serak seperti manusia mengerang panjang, dalam, dan berat. Suara itu datang dari sisi timur hutan. Pak Danu, salah satu penjaga hutan senior, langsung berdiri kaku. Itu bukan suara hewan, katanya. Dr. Ethan keluar, membawa perekam suara, mencoba merekam dan menganalisis frekuensinya. Tapi sebelum ia berhasil menyalakan alatnya, suara itu berhenti. Lalu tiba-tiba, semua hutan menjadi sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam. Hening total, seperti seluruh hutan berhenti bernapas. Tak lama kemudian, ada suara ketukan keras di sisi dinding pos kayu. Sekali, 2 kali, 3 kali, semua orang membeku. Aldi yang memegang senter, memberanikan diri melongo keluar. Tak ada siapapun, tapi tepat di tanah berumput depan pos, jejak kaki besar seperti yang ditemukan sebelumnya, kini tampak sangat segar.
Tanahnya masih meneteskan embun yang tersibat. "Dia datang," bisik Pak Danu. "Dan dia tahu kita di sini." Keesokan paginya, beberapa kamera jebak ditemukan rusak. Bukan seperti dirusak manusia, tapi seolah dipatahkan dan dilempar dengan kekuatan besar. 2 kamera bahkan ditemukan tergantung di pohon, 5 meter di atas tanah. Yang lebih mengejutkan, salah satu anggota tim, relawan bernama Randi, hilang. Ia terakhir terlihat sedang buang air di balik semak sekitar pukul 4 subuh, tapi tak pernah kembali. Pencarian dilakukan hingga siang. Jejak kaki Randi berakhir di dekat sebuah pohon besar dengan akar menjalar seperti ular, tapi tak ada bekas perlawanan. Tak ada darah, tak ada suara minta tolong, hanya bau aneh yang menyengat. Warga mulai panik. Kepala desa mendesak tim untuk menghentikan operasi. Tapi Dr. Ethan bersikeras. Mereka semakin dekat. Ia percaya makhluk ini bukan sekadar hewan misterius, tapi spesies yang mungkin bisa mengubah pemahaman manusia tentang evolusi. Namun sebagian yang lain mulai berpikir berbeda. Mungkin dia bukan makhluk yang ingin ditemukan, kata Pak Danu. Dia bukan hewan. Dia penjaga, dan kita sudah melanggar wilayahnya. Setelah hilangnya Randi, sebagian besar tim mengalami tekanan mental. Beberapa relawan memilih mundur, namun 5 orang tetap bertahan. Dr. Ethan, Arif mahasiswa biologi, Pak Danu, Aldi, dan seorang pemandu lokal bernama Wawan, mantan pemburu babi hutan yang paham setiap jengkal hutan Wonosari. Malam sebelum mereka masuk lebih dalam, Wawan mengingatkan, "Dulu, orang tua kami menyebut bagian tengah alas Wonosari sebagai Watu Lumbung. Tempat itu bukan sekadar hutan. Di sana ada sesuatu yang sudah ada sebelum kita lahir. Bahkan sebelum pohon-pohon ini tumbuh." Meski terdengar mistis, Dr. Ethan menganggap ini hanya mitos lokal. Tapi Arif dan Pak Danu memperhatikan. Setiap kisah lama selalu menyimpan potongan kebenaran yang tersembunyi dalam simbol. Mereka berangkat pukul 5 pagi. Melewati medan licin dan akar pohon yang melintang seperti perangkap. Mereka berjalan diam. Burung-burung tidak bersuara. Hutan terasa seperti sedang menahan napas. 4 jam kemudian, mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dikelilingi tebing berlumut. Di tengahnya, ada batu besar menyerupai bentuk kepala mungkin, asal nama Watu Lumbung. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang mereka temukan di sekitarnya. Banyak tulang rusa, monyet, bahkan kerangka seekor macan tutul tua. Semua tampak berserakan. Sebagian masih ada dagingnya, membusuk perlahan. Tapi tak ada bau. Udara seolah beku. Dan di satu sisi batu itu, ada lukisan purba. Bukan ukiran biasa, tapi gambar tenggen-tenggen besar, dan satu sosok tinggi, gemuk, berbulu, berdiri di antara manusia kecil yang tampak sujud, seolah makhluk itu disembah atau ditakuti. "Ini bukan sekadar penjaga," gumam Arif. "Mungkin dia dulu dianggap dewa." Saat malam turun di lembah itu, mereka mendirikan tenda kecil, menyalakan api unggun, dan menyusun rencana untuk bertahan 1 malam. Dr. Ethan berharap makhluk itu muncul kembali, seperti beberapa malam sebelumnya. Tapi Wawan merasa gelisah. "Tempat ini bukan buat kita tidur, Dok," katanya lirih. "Tapi saya tetap di sini." Pukul 1 malam, kabut mulai merayap turun dari lereng. Api unggun tiba-tiba mengecil. Meski kayu masih banyak, suara langkah berat terdengar dari sisi timur tapi tak terlihat apa-apa. Lalu terdengar suara seperti 2 batu besar yang diseret. Dari balik kabut, muncul sepasang mata merah menyala, bergerak perlahan, makin dekat. Aldi menahan napas. Wawan menggenggam parang. Pak Danu berdiri kaku. Dr. Ethan
justru maju satu langkah, mengarahkan kamera malam hari ke arah sosok itu. Dan dalam satu kilatan cahaya, mereka melihatnya. Sosok raksasa itu berdiri setinggi pohon kecil, tubuhnya dipenuhi rambut kusam kecoklatan, wajahnya bukan wajah gorila, tapi juga bukan manusia. Hidungnya lebar, matanya kecil dan tajam, tangannya besar, panjang, dengan jari-jari yang menggantung di sisi lututnya. Tapi yang paling mengejutkan, ia tidak menyerang. Makhluk itu hanya berdiri, menatap, lalu dengan perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah barat laut. Beberapa detik kemudian, ia berbalik dan menghilang di balik kabut, meninggalkan bau tajam seperti tanah basah dan akar busuk. Tak ada yang bicara selama 10 menit. Semua menahan napas, mencerna apa yang baru saja mereka alami. Dia menyuruh kita ke sana? Tanya Arif pelan. Entah, kata Pak Danu. Tapi saya rasa dia baru saja memberi peringatan. Keesokan harinya, mereka mengikuti arah yang ditunjuk makhluk itu. Butuh 2 jam menyusuri lembah dan naik ke sebuah bukit berbatu, di mana pepohonan tumbuh jarang. Di puncaknya, mereka menemukan struktur aneh beta-beta besar, tersusun membentuk lingkaran, dengan satu lubang di tengahnya. Arif langsung sadar, ini bukan formasi alamiah. Ini peninggalan manusia, atau sesuatu yang lebih tua. Tapi siapa yang membangun ini di tengah hutan Jawa? Dr. Ethan meneliti batu itu, dan menemukan ukiran aneh, seperti simbol tak dikenal. Bukan aksara Jawa, bukan Sanskerta, sesuatu yang bahkan dia tak bisa identifikasi. Tempat ini seperti altar, katanya. Namun sebelum mereka sempat meneliti lebih jauh, suara seperti siulan panjang terdengar dari balik bukit. Bukan siulan manusia, bukan juga burung. Suara itu dalam, menusuk dada, dan membuat semua bulu kuduk berdiri. Wawan mendadak pingsan, tubuhnya gemetar, sebelum jatuh tersungkur. Arif dan Pak Danu membopongnya. Dr. Ethan tak sempat mengambil sampel apapun. Mereka sepakat kembali ke pos utama. Namun sebelum turun dari bukit, Arif menoleh ke belakang dan melihat di kejauhan, dari balik pepohonan, makhluk itu berdiri kembali. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, ada 2 bayangan lain lebih kecil, tapi dengan bentuk yang sama. Setelah kembali ke pos utama dengan membawa Wawan yang masih belum sadar, tim segera menghubungi pihak medis dari desa terdekat. Dokter desa menyatakan bahwa Wawan tidak mengalami cedera fisik, tetapi gelombang otaknya menunjukkan pola tak biasa, seperti orang yang sedang bermimpi dalam kondisi sadar. Selama 2 hari penuh, Wawan hanya berbaring dengan mata terbuka, murung, bibirnya sesekali bergerak seperti sedang berbisik. Sampai akhirnya, di malam ketiga, ia mengucapkan sesuatu. Mereka pernah diusir oleh manusia, lalu mereka bersembunyi di bawah hutan. Kalimat itu membekukan seluruh ruangan. Aldi yang sedang berjaga langsung memanggil yang lain. Wawan lalu melanjutkan, kali ini dengan suara rendah, namun jelas. Yang kecil jadi legenda, yang besar dilupakan. Mereka tak ingin ditemukan, karena yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Saat ditanya siapa mereka, Wawan hanya menjawab, yang kita sebut hantu hutan, mereka bukan hantu. Mereka saudara tua kita. Esok paginya, tim memutuskan menelusuri area Bukit Batu yang kemarin mereka temukan, dengan misi yang lebih spesifik, mencari apakah ada bukaan, celah, atau lorong yang bisa menjelaskan kata-kata Wawan di bawah hutan. Setelah berjam-jam pencarian, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa. Lubang kecil di balik semak dan akar pohon besar, tertutup semacam lumut tipis yang terlihat seperti jaringan jamur. Setelah dibersihkan, lubang itu cukup besar untuk 1 orang dewasa merangkak masuk. Pak Danu,
dengan hati-hati, menuruni lubang dengan tali dan senter. Beberapa menit kemudian, ia memanggil dari bawah, "Ada ruang di sini." Batu-batunya seperti dipahat, satu persatu mereka masuk. Lorong itu menurun pelan, dindingnya berlumut dan bau tanah sangat menyengat. Di ujung lorong, mereka tiba di ruang besar bawah tanah sebuah gua yang dindingnya penuh coretan dan lukisan mirip gua purba. Tapi yang aneh, lukisan itu tampak lebih baru. Seolah seseorang atau sesuatu masih membuatnya. Lukisan itu menggambarkan sosok besar berbulu, dikejar oleh manusia bertombak, lalu melarikan diri ke dalam gua. Lukisan terakhir menunjukkan makhluk itu duduk bersila, dikelilingi simbol matahari dan bulan. "Ini bukan gua biasa," gumam Arif. "Ini seperti tempat tinggal atau tempat sembunyi." Namun sebelum mereka bisa menelusuri lebih dalam, terdengar suara berat dari lorong masuk. Suara kaki perlahan, berat tapi jelas. Mereka mematikan semua lampu. Dalam kegelapan itu, mereka hanya bisa mendengar napas masing-masing dan gema langkah yang semakin mendekat. Sosok itu muncul di ujung lorong. Cahaya redup dari senter Pak Danu yang tersisa memperlihatkan makhluk raksasa itu berdiri, menunduk karena langgut-langgut gua rendah. Tapi kali ini, dia membawa sesuatu. Tulang rusa dan semangkuk batu kecil berisi jamur dan akar-akar. Makhluk itu mendekat perlahan, lalu meletakkan benda-benda itu di lantai gua. Di depan mereka, tak ada suara, tak ada gerakan menyerang. Dr. Ethan, dengan tubuh gemetar, perlahan menunduk, sebagai tanda menghormati, yang lain mengikuti. Makhluk itu hanya menatap, kemudian menunjuk ke lukisan gua lalu, menunjuk ke dirinya sendiri. Kemudian, dengan dua jarinya, menunjuk ke dada Dr. Ethan dan ke lukisan sosok manusia bertombak. Dia mengingat, bisik Arif. Dia masih mengingat. Bagaimana kita mengusir mereka dulu? Pak Danu menambahkan, lirih. Dia ingin kita tahu bahwa mereka bukan binatang. Mereka bukan hantu. Mereka adalah makhluk berakal. Dan mungkin lebih tua dari manusia modern. Makhluk itu tidak lama tinggal. Ia berbalik dan menghilang ke lorong sebelah. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan satu coretan di dinding gua dengan tangan besar yang dilumuri tanah. Tangan, bulan, cahaya, dan matahari. Simbol itu membuat Dr. Ethan terdiam. Apapun maksudnya, ini bukan akhir. Ini peringatan atau mungkin undangan. Kembali dari gua, tim memutuskan untuk tidak langsung melapor ke pemerintah. Dr. Ethan khawatir jika kabar tentang makhluk ini tersebar terlalu cepat, akan menimbulkan kekacauan baik bagi keselamatan mereka sendiri maupun bagi makhluk-makhluk itu. Namun satu hal tak bisa mereka kontrol. Sinyal satelit tanpa mereka sadari. Alat pencatat geolokasi dan kamera otomatis yang dipasang oleh tim logistik telah mulai mengirim data ke server universitas dan lembaga lingkungan internasional. Foto-foto buram yang memperlihatkan siluet makhluk besar mulai menarik perhatian. 3 hari kemudian, sebuah helikopter tak dikenal mendarat di tepi hutan Wonosari. Keluar dari sana, 3 pria berbaju hitam dan 1 wanita paruh-baya berkacamata hitam mengaku dari Lembaga Konservasi Internasional Independen. Tapi Aldi memperhatikan sesuatu. Tak ada logo di kendaraan atau pakaian mereka. Mereka memaksa ingin bertemu Dr. Ethan, menanyakan data yang sudah terkirim. Namun ketika ditanya identitas resmi, mereka menghindar. Pak Danu, dengan naluri tuanya, membisikkan, mereka bukan dari lembaga konservasi, mereka pasukan pemburu. Sementara itu, Wawan mulai pulih, tapi ia tidak sepenuhnya seperti dulu.
Tatapannya dalam dan sering berbicara lirih, seperti orang yang sedang mendengar suara lain. Suatu malam, Wawan berkata kepada Arif, "Dulu manusia dan mereka hidup berdampingan. Tapi manusia serakah, mengusir, membakar, mengklaim, mereka hanya bersembunyi karena tidak mau mengulang perang. Kalau makhluk itu tahu kita membawa pemburu masuk, mereka tak akan diam lagi." Arif terkejut. "Mereka bisa balas dendam?" Wawan menatap tajam. "Mereka bisa memaafkan, tapi yang datang sekarang bukan hanya ingin melihat, mereka ingin membunuh dan menjual." 3 orang asing itu mulai memasuki hutan dengan membawa alat canggih. Detektor panas, senjata bius, kamera jarak jauh, dan bahkan drone pengintai kecil. Mereka menyusuri arah yang sama seperti rute gua sebelumnya. Deareten dan timnya mencoba memperingatkan, tapi ditolak mentah-mentah. Salah satu dari mereka malah berkata, "Kalau makhluk itu ada, dunia harus tahu, dan kalau perlu, kita harus mengamankan spesimen untuk penelitian." Deareten marah. "Dia bukan spesimen. Dia makhluk hidup yang cerdas." Salah satu dari mereka tertawa tipis. "Semua makhluk hidup cerdas, sampai manusia membuktikan sebaliknya." Satu drone, mereka berhasil menangkap gambar samar dari 3 makhluk besar berbulu, sedang berdiri di tebing tapi. Gambar itu hanya bertahan beberapa detik sebelum sinyal drone hilang total. Tak lama setelah itu, 2 dari mereka tidak kembali ke pos. Malam itu, kabut turun sangat tebal. Suasana hutan berubah menjadi bisu. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam, udara terasa berat. Seperti sedang menahan hujan tapi, tak ada satu tetes pun jatuh. Arif yang berjaga malam, melihat sesuatu bergerak di antara kabut. Ketika ia mendekat, ia menemukan 3 tombak kayu, tertancap di tanah masing-masing berlumuran darah. Di ujungnya, selembar baju loreng yang dikenakan salah satu dari pemburu sebelumnya, tertulis di tanah dengan susunan batu kecil. Peringatan pertama, mereka tahu makhluk itu bukan hanya mengamati, tapi sudah mulai membela wilayahnya. Deareten menyadari, mereka tak punya waktu lama. Kalau pihak luar datang lagi, bisa terjadi pembantaian. Ia memutuskan kembali ke gua, tapi kali ini tidak untuk meneliti melainkan untuk bicara. Dengan membawa senter, rekaman suara, dan pakaian bersih, Deareten dan Arif kembali ke dalam gua sendirian. Mereka menunggu dalam gelap, duduk bersila, meletakkan tangan ke dada, seperti posisi makhluk itu di lukisan. Berjam-jam mereka menunggu, sampai akhirnya satu sosok kembali muncul. Tapi ini bukan makhluk besar yang mereka temui dulu. Ini makhluk lebih kecil, tingginya sekitar 2 meter, dan masih memiliki bentuk wajah lebih mendekati manusia. Ia mendekat dan berbicara. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya lebih tegap dan ramping dari Bigfoot besar yang pernah mereka lihat. Kulitnya gelap, berbulu lebat. Matanya kuning menyala lembut, seperti api kecil. Ia membuka mulutnya dan berdengung nada dalam, bergetar, seolah bukan suara tenggorokan, tapi suara bumi yang sedang berbicara. Deareten perlahan mengeluarkan alat perekam suara. Saat nada itu berhenti, makhluk itu menunjuk ke dada sendiri, lalu ke dada Ethan, Kararu, lalu menunjuk ke gua di sekitarnya. Kara. Kemudian ke mulut gua, ke arah luar, Eru. Arif mengulangi lirih, Kararu, Kara, Ru, Deareten. Mencatat dengan cepat. Tapi sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, makhluk itu menoleh tajam ke dalam lorong, seperti mendengar sesuatu yang mereka tidak bisa dengar. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia menghilang kembali ke lorong dalam gelap. Keesokan harinya, rombongan lain datang, bukan dari tim Ethan, bukan dari pemerintah, tapi dari lembaga swasta yang bergerak cepat setelah gambar drone,
viral di saluran bocor online. Mereka membawa alat berat, kendaraan besar, dan tim bersenjata lengkap. Alas Wonosari tak lagi sepi. Tim Eitan kehilangan kendali atas wilayah. Arif melihat dari kejauhan saat pohon-pohon ditebang untuk membuka akses jalan. Genset dinyalakan, tenda didirikan, kabel ditarik kemana-mana. Tapi makin dalam mereka masuk, makin banyak hal aneh terjadi. Alat berat tiba-tiba rusak tanpa sebab. Drone hilang sinyal dan tak pernah ditemukan kembali. Salah satu teknisi ditemukan berlari sendiri keluar hutan dengan mata kosong, menggigil ketakutan. Ia hanya berkata, "Mereka sudah bangun, kita tak boleh ada di sini." Pada malam keempat setelah rombongan besar masuk hutan, langit berubah warna. Bukan gelap, bukan terang, tapi seperti berkabut dengan cahaya oranye redup yang tidak berasal dari matahari atau bulan. Semua alat elektronik berhenti bekerja. Semua suara makhluk hidup, burung, serangga, bahkan angin menghilang total. Beberapa orang mengaku melihat makhluk besar berjalan di atas pohon-pohon. Langkahnya tidak menimbulkan suara dan seolah tak menyentuh tanah. Beberapa lainnya melihat bola cahaya biru melayang di antara kabut, seolah mengawasi. Seorang kameraman berhasil mengambil gambar. Tapi ketika file itu dibuka, hanya ada rekaman kosong. Seperti kamera itu merekam ketiadaan. Beberapa orang bilang itu halusinasi massal. Beberapa bilang mereka melihat Tuhan berjalan di antara pohon. Seminggu kemudian, seluruh ekspedisi resmi dihentikan. Tidak ada penjelasan. Semua data diambil alih oleh pihak tidak dikenal. Beberapa rekaman hilang dalam proses penyimpanan. Beberapa ilmuwan tidak bisa dihubungi kembali. Dr. Eitan kembali ke negara asalnya. Ia menulis catatan yang tak pernah diterbitkan, hanya disimpan di brankas rumahnya. Di halaman pertama hanya tertulis satu kalimat, "Kita bukan spesies pertama yang menguasai daratan ini." Pak Danu berhenti menjadi relawan. Ia kembali ke hidup biasa di desa. Tapi setiap malam Jumat, ia membakar dupa di pinggir hutan tanpa berkata-kata. Wawan menghilang. Terakhir terlihat berjalan sendirian ke arah barat, membawa tas ransel kecil dan buku catatan lapangan. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang penemuan jejak aneh di hutan-hutan Indonesia muncul kembali. Tapi cepat tenggelam. Publik sudah terlalu sibuk dengan kecerdasan buatan, krisis iklim, dan perang kecil di sana-sini. Tapi di kalangan terbatas para peneliti, nama Kararu menjadi legenda urban. Beberapa percaya itu nama ras makhluk purba. Yang lain percaya itu hanya kode dari seorang ilmuwan gila. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, jejak kaki itu benar-benar ada. Dan jejak itu tidak mengarah ke dalam hutan, tapi mengarah keluar ke dunia kita.